Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Pemirsa, Belanda ini diwarnai dengan kerusuhan akibat unjuk rasa memprotes penerapan jam malam. Bahkan ratusan orang pun ditahan dalam peristiwa ini. Seperti apa perkembangan terbarunya? Langsung saja kita saksikan kabar dunia. Dengan informasi pertama datang dari Belanda. Pemirsa, unjuk rasa memprotes penerapan jam malam semakin meluas di Belanda. Bahkan unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan berujung dengan penangkapan ratusan warga. Ya, ternyata tidak hanya di Belanda pemirsa, tapi ratusan warga ini juga menentang kebijakan karantina wilayah di Lebanon. Unjuk rasa berakhir ricuh setelah aparat kepolisian berusaha untuk membubarkan massa. Ya, kita kembali ke Belanda pemirsa. Sejumlah pemuda menggelar aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan jam malam di Belanda dengan membakar fasilitas pemeriksaan virus corona. Pemirsa, gelombang aksi unjuk rasa memprotes penerapan jam malam semakin meluas di Belanda. Bahkan unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan ini berujung dengan penangkapan ratusan warga. Lalu untuk mengetahui bagaimana kondisi gelombang unjuk rasa yang terjadi di Belanda, kita sudah terhubung dengan Pemirsa, Kabinet Biden ini merupakan kabinet paling beragam dalam sejarah Amerika Serikat. Masih di kabar dunia, pemirsa, aparat penegak hukum Amerika Serikat mengungkap adanya ancaman pembunuhan terhadap anggota Kongres menjelang sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump 8 Februari mendatang. Pemirsa, DPR Amerika Serikat menyerahkan berkas pemakzulan Donald Trump ke lantai Senat. Penyerahan ini membuka jalan dimulainya sidang pemakzulan seorang mantan presiden untuk pertama kalinya. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membentuk kabinetnya. Kabinet Biden merupakan kabinet paling beragam dalam sejarah Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menetapkan anggota kabinetnya. Kabinet Biden disebut-sebut sebagai kabinet paling beragam dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keturunan India, kulit hitam hingga Menteri yang beragama Islam. Untuk mengetahui bagaimana respon warga Amerika Serikat atas kabinet Joe Biden, kita sudah terhubung dengan reporter TV One ada Yandri Subekti di New York, Amerika. Pemirsa, kita sudah sama-sama menyaksikan seperti apa keragaman di kabinet Joe Biden. Nah, ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga belum mengetahui kapan akan membuka kembali sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ribuan tentara bersenjata Houthi berunjuk rasa di kota Sanaa, Yaman. Massa mengecam tindakan Amerika Serikat yang menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris. Pemirsa, seperti apa kecanggihan jet tempur siluman terbaru milik... Masih di kabar dunia pemirsa, jet tempur siluman Rafale adalah wujud dari program ambisius militer Prancis untuk visi 2025-2030. Jet tempur Rafale mampu merusak sinyal musuh hingga tidak terdeteksi radar. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ribuan traktor diparkirkan petani di pinggiran jalan kota New Delhi, India. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes para petani terhadap reformasi Undang-Undang Pertanian. Pemirsa, ribuan orang berunjuk rasa untuk memperingati Hari Invasi. Unjuk rasa ini digelar di sejumlah kota di Australia. Pemirsa, pemerintah Iran meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia mengenai alasan penyitaan kapal tanker milik Iran di perairan Kalimantan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador menjalani isolasi mandiri di rumah setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi usai jeda kita akan hadirkan informasi seputar. Masih di kabar dunia pemirsa, tumpukan salju setebal 3 meter menutupi wilayah bagian selatan California, Amerika Serikat. Bahkan badai salju juga mulai mengancam aktivitas warga di Nebraska, Amerika Serikat. Ya, tidak hanya menerjang Amerika pemirsa, tapi usai menerjang Mozambik, ini badai tropis Eloise kini juga menerjang wilayah Limpopo, Afrika Selatan. Angin kencang yang disertai dengan hujan deras mengakibatkan sejumlah wilayah di Afrika Selatan pun longsor. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Bolivia menggelar perayaan Festival Alasitas atau Festival Harapan di tahun 2021. Pemirsa, tenaga kesehatan mulai memberikan vaksin COVID-19 terhadap tentara Rusia yang bertugas di pangkalan udara Khmeim di Suriah. Ya, sementara itu pekerja medis di Brazil mulai divaksinasi COVID-19 dengan vaksin AstraZeneca buatan Institut Serum India.
Kita beralih ke Amerika Serikat, pemirsa. Otoritas Perhubungan Metropolitan MTA Kota New York mengumumkan pemasangan memorial digital di 107 stasiun kereta bawah tanah. Memorial digital ini dipasang untuk mengenang 136 karyawan transit yang meninggal dunia akibat COVID-19. Pemirsa, lebih dari 30 pusat vaksinasi COVID-19 baru dibuka di seluruh wilayah di Inggris. Dengan adanya penambahan tempat vaksin ini, diharapkan program vaksinasi terhadap rakyat Inggris dapat berjalan lebih cepat. Pemirsa, pemerintah Austria mewajibkan penggunaan Masih di kabar dunia, pemirsa, pemerintah Austria mewajibkan penggunaan masker khusus medis kepada warganya ketika berbelanja. Dan pemirsa, informasi dari Austria tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kabar dunia hari ini. Sekali lagi kami ingin mengingatkan pada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Lakukan terus 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Bersama-sama kita lawan dan putus mata rantai COVID-19. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman www.tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Cornelia Abe mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.